Selanjutnya kita akan memulai diskusi. Mungkin ada di antara sahabat sekalian yang ingin langsung mengajukan pertanyaan. Silakan bisa langsung menggunakan icon raise hand dan kita akan menuju ke Pak Hendrikus Joko Yulianto. Silakan. Terima kasih, Mbak Teresa. Selamat malam, Pak Budi. Terima kasih atas pemaparannya pada malam hari ini. Saya hanya ingin sedikit bertanya tentang apa tadi arti dari apa yang disampaikan oleh teori-teori dari ekologi dari Rumi. Sepertinya saya menemukan ada kemiripan dengan ajaran-ajaran dan Buddhisme. Kalau boleh katakan Buddhisme. Buddhisme. Oh, okay. Ya, misalnya ada jalan kebijaksanaan, wisdom, path. Saya lupa waktu itu riset saya dulu juga membahas sedikit tentang itu. Ada istilah apa? Noble path atau apa ya? Saya lupa. Jalan kebijaksanaan ya. Lalu juga tentang pandangan tentang bahwa pemulihan harus datang dari dalam diri sendiri, dari dalam diri manusia. Itu artinya seperti kesadaran moral seperti itu ya Pak Budi ya. Kesadaran moral atau mungkin kayak kalau meminjam istilahnya Dr. Magnus Suseno, Franz Magnus Suseno, apakah itu sama dengan kayak suara hati atau hati nurani seperti itu ya. Lalu pertanyaan saya apakah ada pengaruh-pengaruh dari Buddhisme dalam ajaran-ajaran Jalaluddin Rumi? Karena dari segi budaya berbeda ya, Rumi dari Persia, sementara Buddhisme dari India. Itu saja Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Oke, saya jawab langsung ya. Boleh. Terima kasih Pak Hendrikus. Jadi pertama soal kemiripan dengan Buddhisme ini tentu saja memang bisa kita mendapatkan kesan seperti itu, bukan hanya mirip dengan Buddhisme, tapi mirip juga dengan mistik Kristen, mirip juga dengan mistik Hindu, dengan bahkan dengan kalau Fritjof Schuong yang tadi filosof yang kita lihat di akhir itu, dia mengatakan mirip juga dengan kearifan dari agama-agama Indian di Amerika, karena dia mendalami agama Indian dan melihat persamaan-persamaan antara mistik di dalam agama-agama dengan agama Indian tersebut. Nah, jadi ini yang saya tadi singgung di dalam The Heart of Religion. Jadi ketika kita masuk kepada The Heart of Religion, maka sebenarnya semua agama itu punya suatu kesamaan. Mungkin lebih tepat istilahnya titik temu. Kalau kata kesamaan itu kayaknya terlalu persis gitu, sama gitu, enggak begitu sebenarnya. Ini kayak ada istilah kesamaan keluarga ya, family resemblance. Kesamaan keluarga saya mirip dengan adik saya gitu. Jadi ada kemiripan-kemiripan dari agama-agama yang ada di dunia ini dalam soal kearifan ini, dalam soal eco-spirituality ini. Dan itu sesuatu yang sudah banyak dikaji. Kalau sempat minggu depan saya akan coba singgung buku yang pernah saya tunjukkan
eco-spirituality ya. Nah, di buku itu ditulis oleh macam-macam orang dari berbagai macam tradisi agama. Ada Thich Nhat Hanh yang orang Buddha, ada juga yang dari Sufi, dari Kristen. Nah, dan juga ada yang dari New Age ya, dari kelompok yang sudah tidak percaya pada agama, tapi dia percaya pada spiritualitas. Nah, mereka semua bicara tentang hal yang mirip-mirip begitu ya. Nah, jadi kesamaannya seperti itu. Apakah Sufisme itu dipengaruhi oleh Buddha? Dipengaruhi dalam arti sangat dipengaruhi? Tentu tidak ya. Tapi ada perjumpaan antara Sufisme dengan Buddhisme dan Hinduisme itu memang diakui ya. Karena misalnya tradisi Sufisme yang di Iran ya, Persia itu bertemu dengan Buddha dan Hindu yang juga sangat banyak di daerah-daerah itu pada waktu itu ya. Jadi perjumpaan seperti itu tuh sudah hal yang biasa, juga perjumpaan dengan mistik Kristen. Tapi sekarang semua tradisi ini sudah menjadi hal yang mapan ya. Jadi Sufisme sudah menjadi hal yang mapan, mistik Kristen menjadi hal yang mapan, Hindu Buddha juga menjadi hal yang mapan, sehingga kita bisa mengatakan oh ini Sufi, ini Buddha. Ada kemiripan-kemiripan di antara mereka, tapi kita tidak akan mengatakan bahwa Sufisme itu sama aja dengan Buddha. Kita tidak akan mengatakan begitu. Buddha punya otentisitasnya sendiri, Sufisme punya otentisitasnya sendiri, dan kita menghormati otentisitas tersebut. Yang kedua, apa sama dengan suara hati? Nah, kalau suara hati yang tadi Pak Hendrikus sebut ini yang disebut oleh Romo Magnus dalam kuliah-kuliah di circle yang lalu, saya kira beda karena istilah suara hati atau kesadaran moral itu istilah yang modern, istilah yang dipakai dalam etika yang sudah digali sejak Immanuel Kant sampai pemikiran etika yang sekarang sudah baku. Jadi suara hati itu adalah moral conscience ya. Nah, sementara kalau kita bicara kata hati dalam ekosufisme ini dan dalam semua tradisi spiritual ekologi, itu maksudnya adalah hati yang dia sesuatu yang bukan pikiran, bukan perasaan, tapi ada satu fakultas di dalam diri kita yang punya kemampuan bisa mencandra ya, bisa menghasilkan pengetahuan. Nah, satu fakultas dalam diri kita itu namanya hati. Ada kalau dalam mistik Kristen itu misalnya dalam pemikiran San Bonaventura, ada seorang filosof abad pertengahan, Bonaventura, dia mengatakan ada tiga three eyes ya, tiga mata. Manusia mempunyai tiga mata untuk bisa mengerti dan mendapatkan pengetahuan. Yang pertama adalah yang empiris, yang faktual, yang realis. Jadi yang bisa kita langsung lihat, bahkan dengan mata fisik kita ini, itu mata yang pertama. Mata yang kedua adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan akal budi, dengan rasio kita. Nah, dan rasio kita bisa menyangkal bahwa apa yang dilihat oleh mata fisik kita itu bisa salah. Nah, jadi kita misalnya lihat bahwa di laut, kalau kita berdiri di pinggir laut, kita bisa lihat seolah-olah langit itu bertemu dengan ujung laut di sebelah sana. Tapi sebenarnya itu tidak bertemu. Nah, rasio kita mengoreksi mata fisik kita. Nah, ada mata batin, itu mata yang ketiga. Istilah mata ketiga ini istilah yang sangat populer dalam tradisi Hindu, dalam tradisi Buddha, dalam filsafat disebut dengan mata ketiga juga. Nah, mata ketiga ini adalah mata yang kita dapat dengan penglihatan batin. Nah, itu mata hati. Beda dengan suara hati yang tadi disebut oleh Pak Hendrikus. Oke, terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh seorang seorang mahasiswa yang menempuh studi S3 Filsafat di UGM, yaitu Kak Nurudin. Silakan Kak Nurudin. Halo, bisa terdengar? Jelas. Mas Budi, bisa terdengar? Bisa. Oh ya, tadi saya nggak bisa unmute. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Melisa. Benar sekali Mas Budi penjelasannya. Kalau nggak salah, sedikit komentar, Schumacher itu pernah ke Indonesia kalau nggak salah tahun 77 di Bali, waktu itu menghadiri konferensi sains. Jadi sebenarnya secara personal dia pun pernah ke Indonesia, tapi tadi kata Mas Budi tadi ya mungkin nggak tahu ya, tahun itu kan juga mungkin debat soal pembangunan, soal yang tersisihkan itu lebih kepada manusia gitu ya, maksudnya belum banyak mungkin menyentuh pada alam, kecuali mungkin waktu itu Walhi dan lain-lain. Mungkin debat soal pembangunan itu lebih kepada pemerataan, dan masih belum banyak yang terlalu concern terhadap deep ekologi atau bahkan spiritual ekologi itu. Saya ingin klarifikasi beberapa hal, Mas. Yang pertama tadi terkait dengan evolusi gitu, tentang Rumi dan ada spiritual semacam itu. Nah, kalau mungkin dikaitkan dengan yang kontemporer kan ada Harari. Harari itu kan percaya manusia itu belum selesai evolusinya juga, Mas Budi. Nanti manusia itu akan jadi homo deus katanya. Jadi bukan menjadi malaikat tapi jadi robot. Dan ketika jadi robot katanya, wah itu solusi lingkungan sudah selesai. Kan manusia sudah sampai pada tingkat yang berikutnya, sudah bisa dikendalikan. Itu satu. Yang kedua, mungkin karena pakai robot jadi manusia sudah bisa beradaptasi. Nah, ini mungkin gimana kalau menurut pandangan ekosofisme, Mas Budi menanggapi robotisasi ini? Yang kedua, Mas Budi, tadi saya membayangkan secara tentang logika ya. Jadi dunia modern itu kan kira-kira punya satu logika gitu yang kira-kira dia mengklaim itu satu-satunya yang benar. Jadi misalkan kalau dalam dunia kesehatan kan kelihatan sekali, kalau ada jantungnya sakit yang diobati jantung gitu kan. Tapi kita bisa melihat loh, logika kedokteran lain di Cina, akupuntur misalkan, yang sakit jantungnya yang ditusuk kakinya. Itu baru kita di sini kita bisa melihat, oh ya ternyata kalau ada kerusakan di satu sisi, kita bisa mengobati tidak hanya dari situ. Itu sudah, kalau saya berpikir itu menyadarkan kita. Tapi kan kalau dalam pengobatan Cina ya masih tubuh juga yang ditusuk-tusuk gitu kan. Bukan, tapi kalau yang di sini, yang rusak alam ternyata yang diperbaiki itu manusianya. Jadi bagi saya mungkin ini adalah satu jenis logika lain ya, yang selama ini mungkin ya dimarginalkan. Jadi sehingga seakan-akan kalau logika ekologi sekarang itu ya mirip dengan logika kedokteran tadi. Kalau yang rusak itu di hutan X ya hutan X itu. Jadi nggak bisa berpikir yang lain tuh. Mungkin soal logika itu Mas Budi mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Dan mungkin yang terakhir terkait dengan meaning sama meaningless tadi kan. Kalau dalam tradisi positivisme, khususnya positivisme bahasa kan kira-kira kataan soal Tuhan, jiwa, apalagi tadi great sense of being itu kan langsung dianggap meaningless karena kita nggak bisa ngelihat, jadi harus langsung ditandai juga. Mungkin juga bisa disinggung Mas Budi, apakah Schumacher juga mengkritik posisi filsafat bahasa seperti ini. Mungkin gitu aja Mas Budi, terima kasih. Oke. Ya, makasih Mas Nurudin. Tentang Harari ya, homo deus ya. Itu saya belum merenungkannya, jadi saya nggak tahu gimana menjawab pertanyaan ini ya. Tapi Harari pasti berangkat dari suatu pandangan modern mungkin ya. Jadi ini sesuatu yang memang beda cara melihatnya. Dan Harari menjadi sangat menarik karena dia punya kemampuan menulis yang menarik banget, yang enak dibaca, dan kita bisa berhayal ya waktu membaca bukunya, dan ceritakan tentang ratusan ribu tahun ya sejarah evolusi
manusia, Homo sapien atau evolusi alam begitu sebelumnya dan kedepannya ya berdasarkan perkembangan-perkembangan sekarang ini, terutama dengan sains dan Harari adalah orang yang percaya pada sains modern, pasti itu ya. Apakah dia seorang saintis? Kayaknya arahnya ke sana, kayaknya. Tapi saya nggak bisa memastikan. Yang menarik dari Harari itu dia seorang Buddhis ya dalam tanda petik ya. Dia mempraktekkan mindfulness, dia ikut apa istilahnya itu. Jadi satu cara di dalam agama Buddha untuk bisa mendapatkan pencerahan itu. Saya lupa istilahnya sekarang. Jadi ada program misalnya 12 hari itu ada di beberapa tempat di Jawa ini, di Malang, di Parung dekat sini juga ada. Vipassana. Dia selalu ikut Vipassana. Jadi ada satu percakapan yang menarik dari Harari yang menceritakan bahwa dia punya akar spiritualitas pada tradisi Buddhisme. Pertama Buddhisme yang menekankan tentang mindfulness dan Vipassana, meditasi itu. Nah, tapi kita nggak bisa dapat satu cerita ya kaitannya antara pikiran dia tentang Homo Deus itu dengan apa yang selalu dia lakukan sehari-hari, mindfulness ini. Nggak ada jejak-jejaknya itu ya. Jadi itu kayaknya dia menjadi seorang praktisi meditasi dan dia dengan itu dia sebenarnya juga mengkritik tradisi-tradisi keagamaan yang telah memberi banyak sekali perspektif-perspektif yang tidak bisa dibenarkan begitu. Nah, tapi dia tidak terlihat pengaruhnya ya. Pengaruhnya dalam soal misalnya eco-spirituality. Kalau kita membandingkan Harari dengan Dalai Lama misalnya. Nah, Dalai Lama seorang Buddhis ya, dia mempraktikkan mindfulness pasti. Dia juga pasti mengenal semua tradisi-tradisi baru dari Buddhisme seperti Vipassana dan sebagainya. Tapi dia nggak percaya pada Homo Deus. Mungkin karena dia bukan seorang sejarawan dalam arti yang punya perhatian pada evolusi Homo sapien ya. Di mana tempat spiritualitas saya mungkin belum sampai bacanya itu di Harari itu ya. Tapi itu hal yang menarik. Terima kasih Mas Nurudin soal Homo Deus itu ya. Kemudian logika yang lain ya, itu logika yang lain dari pemikiran ekosufisme ini adalah dia bukan logika yang dipakai oleh sains ya, tapi logika yang paradoks. Jadi logikanya paradoks. Logika yang seperti ini yang dipakai oleh Ibn Arabi. Logika seperti ini yang dipakai oleh Rumi. Dalam istilah filsafat abad pertengahan disebut dengan coincidentia oppositorum. Jadi dua hal yang bertentangan. Tapi sebenarnya dia sedang bicarakan tentang yang satu. Dalam Taoisme kita bicara Tuhan atau Tao, tapi kita nggak bisa bicara Tao. Tuhan hanya bisa dibicarakan atau Tao itu bisa dibicarakan hanya dengan dua tangannya. The two hands of God. Two hands of God itu adalah yin dan yang. Nah, jadi filsafat Cina akan bicara tentang Tao dengan yin dan yang. Tapi yin dan yang itu juga masih susah. Dia masih perlu juga cara logika yang lain. Nah, maka ada I Ching yang jumlahnya 64 apa. Nah, jadi begitu cara menggali tentang realitas tertinggi. Nah, saya kira Schumacher juga seperti itu ya. Schumacher itu orang yang menarik ya. Dia itu tidak dikenal pemikiran ekologinya
atau filsafat yang melatar belakangi pemikiran ekologinya sampai dia menulis buku ini. Dan Schumacher rupanya punya niat di mana dia di akhir hayatnya dia ingin buku ini selesai. Buku A Guide for the Perplexed itu bisa dia selesaikan. Nah, dan dia bisa menyelesaikannya, tapi dia tidak bisa menyaksikan buku ini ketika buku itu terbit ya. Nah, di situ sebenarnya menarik ya kalau kita mempelajari pemikiran Schumacher ini, bagaimana dia bisa mendapatkan ide-ide seperti itu. Saya sampai sekarang masih belum menemukan akar-akarnya itu dari mana kok dia bisa punya minat tentang filsafat yang sekarang kita sebut dengan perennial, yang dikala itu filsafat perennial belum terlalu populer ya, tapi dia bisa merajut pemikirannya dengan cara yang sangat bagus, dan bahkan dalam istilah dia membuat peta filosofis. Nah ini saya kurang tahu, dia baru beberapa tahun yang lalu 100 tahun Schumacher dan dirayakan di mana-mana. Saya kira di UGM juga ada karangan yang muncul untuk 100 tahun Schumacher ini, tapi nggak ada penjelasan bagaimana dia bisa punya filsafat seperti ini. Karena ini nggak menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian itu Schumacher yang beberapa bukunya yang terkait dengan ekonomi pembangunan, ekonomi yang berwawasan ekologi, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu ya, Mas. Apalagi? Baik, selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Hari. Apakah mata hati yang dimaksud menyinggung spiritualisme? Ya, mata hati terkait dengan spiritualitas. Mungkin istilahnya lebih baik spiritualitas. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, maka kita akan bicara yang ini juga sudah sangat dikenal dalam semua tradisi agama. Ya, persis seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan beralih ke penanya berikutnya, yaitu Pak Widriarkara Setiadi, atau Pak Widri. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Budi. Malam, Ya, Pak izin Budi. bertanya aja. Kalau tadi Pak Budi sampaikan, kita ini kan posisinya sudah hari demi hari semakin dituntut kecepatan ya, sedangkan kelambatan itu menjadi usang dan ditinggalkan begitu. Nah, dunianya mengarah ke sana, sehingga arus itu mau tidak mau kita hanyut ikut arus tersebut. Nah, menurut Pak Budi sendiri, sikap seperti apa yang harus kita pegang atau kita miliki sehingga kita itu tidak hanyut atau ikut arus yang kita sendiri akhirnya menjadi blunder sendiri ya, sehingga tercipta gitu ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang maju, ada yang mundur dan sebagainya. Menurut Pak Budi gimana? Terima kasih, Pak. Ya, karena fokus dari kehidupan kita di masa modern ini adalah terkait dengan soal yang materi ya, soal yang duniawi ini, maka soal kecepatan itu menjadi hal yang penting ya. Misalnya bagaimana kita bisa sampai lebih cepat, gitu ya. Kita punya proyek kita punya proyek kereta yang cepat sampai ke Bandung, yang hanya 1 jam bisa sampai ke Bandung. Hal-hal yang seperti itulah, hal-hal yang fisik ya. Sementara yang kita bicarakan ini adalah hal-hal yang sifatnya rohani. Hal yang rohani, kecepatan itu sebenarnya adalah hal yang sangat sangat membuat kemanusiaan kita merosot. Jadi misalnya terlalu banyak berpikir,
itu akan membuat kita banyak mengalami masalah psikologis ya. Jadi misalnya stres, gangguan-gangguan psikologis itu sebenarnya kalau menurut psikologi Sufi itu disebabkan karena kita berpikir terlalu banyak. Nah, karena itu agendanya adalah bagaimana kita bisa berpikir lebih sedikit. Dan ini kalau istilah sekarang itu mindfulness. Mindfulness juga sudah mempengaruhi cara pandang di dalam psikologi. Ini awalnya dari agama Buddha, Zen, tapi mempengaruhi juga psikologi sehingga sekarang banyak psikolog yang mengembangkan mindfulness. Jadi kalau orang mengalami stres, orang mengalami ketegangan dalam hidupnya, berlatihlah mindfulness. Dan mindfulness itu kalau kita pakai bahasa sederhana, itu sebenarnya adalah mengurangi berpikir. Jadi bagaimana kita tidak segala sesuatu dipikirkan. Sudahlah, lepaskan saja. Dan meditasi itu membantu sekali untuk mengurangi berpikir tersebut. Nah, ini adalah hal yang aneh. Untuk orang modern itu meditasi itu aneh. Apalagi kalau tidak punya tradisi seperti Buddha ya. Buddha punya tradisi ini sehingga orang Buddha biasanya sudah mengenal dengan sendirinya. Tapi kita orang Islam, orang Kristen itu dan juga yang lainnya agama lain itu tidak mengenal tradisi meditasi ini. Kita lebih mengenal tradisi doa ya. Jadi tradisi doa itu beda dengan tradisi meditasi sehingga kemudian kita tidak terdorong untuk bisa masuk ke dalam jalan hati itu. Jalan hati hanya bisa dimasuki dengan mindfulness itu. Mindfulness itu tahap pertama, tapi tahap lebih lanjutnya itu ada macam-macam ininya istilah-istilahnya yang orang nanti kemudian sampai kepada enlightenment ya, pencerahan itu. Ketika kualitas dari mindfulness, kualitas keheningannya itu semakin dalam. Nah, itu yang dilakukan oleh para rohaniawan semua agama saya kira melakukan hal seperti itu, terutama yang mistik ya. Nah, jadi ini perlu dihidupkan kembali. Kalau kita mempelajari sufisme menghidupkan tradisi ini, tapi dengan cara sufisme ya. Meditasi sufisme agak beda dengan meditasi agama Buddha. Tapi sebenarnya hasil akhirnya itu sama ya. Ketika kita merasakan keheningan yang mendalam. Nah, itu disitulah pintu masuknya. Ketika kita bisa melakukan unlocking terhadap hati kita adalah ketika kita sampai kepada dimensi yang paling dalam dari keheningan kita itu. Tentu ini sesuatu yang nggak bisa dimengerti oleh cara pandang modern karena ini aneh ya. Bagaimana itu meditasi dan kita nggak mengerti. Tapi sekarang sains baru, jadi psikologi transpersonal sudah mulai membangun perspektif-perspektif seperti itu ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi spiritual. Begitu Pak Widri. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Randi Siswanto. Mungkin untuk audionya belum jelas terdengar. Apakah sudah belum terdengar? Mungkin kalau boleh saya memberikan saran tanpa earphone. udah? Iya, Ya, sudah jelas. Oh, maaf. Menarik tadi yang dipaparkan oleh Pak Budi. Di sini pembahasan tentang ekosufisme
memakai perspektif Rumi ya kebanyakan ya. Sebelumnya salam kenal, saya Randi Siswanto, mahasiswa filsafat UIN. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana sih relasi antara pengertian teoritis dan pengertian praktis daripada ekosufisme sendiri. Nah, yang saya pahami daripada sufisme dari pemikirannya Rumi, dia lebih banyak menekankan kepada sisi praktisnya, praktis amali. Jadi dia enggak hanya berbicara masalah teoritis saja, bahkan di salah satu risalahnya dia dijelaskan bahwa kata-kata ataupun pikiran itu sebagai bayang-bayang saja, kita tinggal laku. Jadi bagaimana sih tingkatan praktis daripada ekosufisme itu dalam kacamatanya Rumi? Terima kasih Pak Budi. Memang sufisme itu ada macam-macam ya. Ada macam-macam dan ada, kalau mudahnya kita bisa bagi dua, istilahnya tasawuf akhlaki dan tasawuf amali, istilah Anda tadi, dan tasawuf falsafi, tasawuf filosofis. Nah, Rumi adalah seorang sufi yang sekaligus penyair. Jadi dia tidak membuat suatu narasi-narasi sufisme baik akhlaki maupun falsafi. Tapi kalau kita mampu membaca syair-syairnya itu mempunyai dua dimensi itu. Dimensi akhlaki dan dimensi falsafi. Jadi praktisnya ada, teoretisnya juga ada. Ini sangat jelas pada bagaimana cara orang menulis tentang Rumi ya. Jadi kan begitu banyak sekarang ini buku-buku tentang Rumi ya. Orang menulis tentang Rumi. Ada orang yang mengambil sisi praktis dari Rumi sehingga Rumi itu menjadi menjadi seperti self help ya. Jadi menjadi buku motivasi, buku yang membantu diri untuk tumbuh, berkembang dan mampu memecahkan masalah sehari-hari. Nah, itu segi praktis dari Rumi. Tapi ada juga orang yang mencoba menggali Rumi sampai pada dimensi tasawuf yang filosofis, tasawuf falsafi itu. Dan ini akan sampai kepada pandangan-pandangan tentang Tuhan, alam dan manusia yang merupakan kesatuan. Jadi paham kesatuan, wahdatul wujud, kesatuan wujud, unity of existence itu sesuatu yang menjadi narasi di dalam tasawuf falsafinya Rumi yang ditulis dengan cara itu. Nah, jadi dalam soal ekologi juga begitu, ada yang praktis, ada yang teoretis ya. Nah, dua-duanya ada di dalam uraian kita dalam kajian ini. Saya mengambil dua-duanya. Dan ini penting ya, karena sebenarnya inti dari pemikiran Rumi itu akhirnya adalah pada yang disebut jalan hati tadi itu, bahwa jalan di mana kita mencinta Tuhan ya. Bagaimana kita mencintai Tuhan sebagai mana kita mencintai diri kita sendiri. Dan ketika kita sungguh-sungguh mencintai diri dalam arti bukan egoisme ya, tapi mencintai diri, kita mengenal tentang diri kita. Nah, ini membawa kita kemudian kepada dimensi keilahian yang ada, karena pada dasarnya kita itu adalah makhluk ilahi. Kita adalah kalau istilah Kristen itu man of God ya, imago Dei. Dan karena kita adalah manusia yang bersifat teomorfisme, manusia ilahi, dari situ kemudian kita bisa mengembangkan hal yang lebih teoritis di mana kita punya kesadaran ilahi yang mendalam, dan sampai kepada satu kesadaran juga bahwa semesta itu
juga mempunyai dimensi yang kita alami ini. Nah, bagaimana kita bisa merasakan itu? Nah, kita harus punya relationship. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang personal relationship. Ya, itu masih, kalau personal relationship istilah itu masih praktis ya, fisikal ya. Tapi kita juga sudah menggalinya lebih lanjut pada Rumi menjadi interpersonal dan menjadi transpersonal relationship. Nah, Rumi mengajarkan transpersonal relationship dan termasuk hubungan kita dengan alam, menjalin relasi dengan alam itu seperti apa ya konkretnya ya. Ini memang hal yang menarik yang kita perlu mendalaminya ya, dan sampai sejauh ini saya belum melihat ada orang mendalami tentang ekologi Rumi ini. Tapi besok kita lihat ya dari Nasr itu seperti apa hasilnya ya. Tapi menarik apa yang Anda sebut praktis teoritis ya. Pada Nasr itu praktis teoritis itu juga apakah muncul apa enggak. Kita lihat minggu depan itu. Lanjut Mbak Melisa. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan diajukan oleh Bung Denny Carolus. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Denny. Selamat malam. Malam. Pak, kebetulan kan saya pernah belajar sedikit tentang beberapa mungkin Kiai NU, Nahdlatul Ulama, mulai dari Saifullah Khalil yang akhirnya pernah populer dengan rokok Cisamsu itu, sama beberapa penulis Kiai NU. Mungkin Bapak lebih paham soal itu. Nah, yang saya tanyakan begini Pak, termasuk beberapa ulama Muhammadiyah. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, ini kan tentang Jalaluddin Rumi. Nah, kalau boleh saya tahu secara lebih rinci, beberapa kan NU dulu kan Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah kan banyak menulis buku tentang sufi dan sufi dan juga tasawuf. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak, kalau di NU sendiri yang lebih populer itu tentang penulisan sufi dari mana Pak? Dari, maaf saya sebut Kiai Haji siapa, biasanya itu juga menginspirasi Gus Dur. Gus Dur ada juga sampai Kiai NU sekarang juga terinspirasi dengan itu. Karena itu juga bagian dari kekayaan intelektual. Nah, itu kan juga bagian dari, saya juga pernah dosen di Unisba, itu juga bagian dari budaya literasi ilmiah, bahkan budaya religiusitas bersama itu pernah disinggung oleh Pak Bambang Nurusena ketika menulis buku Religi dan Ras Bung Karno. Nah, Bung Karno juga belajar tentang sufi, tasawuf. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau boleh saya tahu, di literasi NU, misalnya Nahdlatul Ulama itu, siapa yang lebih populer tentang sufi, tasawuf? Termasuk di Muhammadiyah juga. Itu saja Pak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau secara umum, sebenarnya tasawuf yang populer di Indonesia, terutama NU ya, sangat diapresiasi pada NU, itu adalah tasawuf Al-Ghazali namanya. Tasawuf Al-Ghazali. Jadi ini pemikiran tasawuf dari seorang tokoh besar di masa klasik Islam abad ke-13. Dia meninggal pada tahun abad 12, 1111. Nah, Al-Ghazali inilah yang mewarnai tasawuf kita sebenarnya. Nanti dari Al-Ghazali ini sebenarnya akan ada sufi-sufi yang mengembangkan tarekat. Jadi ada dua istilah tasawuf, tarekat. Kalau tasawuf itu lebih kepada perspektifnya, tarekat itu kalau orang menjalani jalannya. Nah, jalannya ini jalannya khusus tergantung tarekatnya apa. Nah, ada banyak tarekat yang sangat diapresiasi di NU. Ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah, nah, macam-macam, ada banyak sekali tarekat, ada puluhan, kalau enggak malah ratusan tarekat. Jenis-jenis tarekat yang dia bisa merupakan suatu tarekat-tarekat yang asalnya dari Timur Tengah misalnya.
di NU tuh ada lembaga yang selalu meneliti mana tarekat yang otentik, yang masih Islam, mana yang tidak otentik, yang muktabar dan yang ghairu muktabar. Nah, itu ada lembaganya di NU yang menyelidiki itu. Jadi kalau ada tarekat-tarekat baru, diselidiki ini tarekatnya masih tanda petik ortodoks atau enggak gitu. Ortodoks itu artinya dia masih sesuai dengan pakem-pakem kesufian yang utamanya ya Al-Ghazali tadi, tapi juga sebenarnya kalau NU dia merupakan suatu organisasi Islam yang sangat apresiasi juga pada jenis pemikiran yang di luar Al-Ghazali sampai pada Ibnu Arabi. Nah, jadi seperti itu di NU. NU sangat apresiasi pada sufisme dan kiai-kiai sufi, kiai-kiai yang adalah guru tarekat itu sangat banyak ya. Kalau Pak Denny tertarik itu baca buku Martin van Brunissen tentang tarekat Naqsyabandiyah. Di dalam bukunya itu ada cerita tentang berbagai macam tarekat yang populer di lingkungan NU. Jadi NU itu sebenarnya cara keberagamannya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti suatu tradisi Asy'ari namanya. Tapi di dalam NU-nya itu ada juga kelompok-kelompok tarekat yang tentu saja akan berguru pada tokoh misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, itu satu tokoh yang sangat dihormati. Nah, nanti dari tokoh besar ini ada tokoh lokalnya, macam-macam. Nah, Gus Dur juga mengikuti tradisi ini dan sebenarnya dia seorang sufi ya, Gus Dur itu. Tapi Gus Dur tidak pernah declare tarekatnya apa. Kita nggak pernah tahu tarekat yang Gus Dur itu apa. Apakah dia bertarekat sendiri ataukah dia mengikuti seorang guru ya. Tapi dia punya guru-guru, punya kiai-kiai yang besar yang itu adalah kiai NU. Di Muhammadiyah soal tasawuf itu sesuatu yang tidak terlalu populer karena Muhammadiyah itu dia sangat kritis terhadap tradisi-tradisi Islam yang menurutnya itu bid'ah. Jadi di Muhammadiyah pernah ada masa di mana tasawuf itu tidak terlalu diapresiasi. Tapi di generasi yang sekarang itu mereka menyadari di Muhammadiyah itu terlalu kering. Jadi kira-kira kalau bandingannya NU itu kayak Katolik yang punya banyak tradisi mistik, tradisi kita sebut saja tarekat itu, dan Muhammadiyah itu seperti Protestan yang kering dalam keberagamannya. Nah, belakangan Muhammadiyah mulai menyadari itu dan mereka pun mulai apresiasi terhadap tradisi sufisme ini. Nah, dan jadi karena itu ada istilahnya sufisme Muhammadiyah. Jadi spiritualitas yang dibangun dalam kemuhammadiyahan. Tapi itu saja NU Muhammadiyah itu punya cara pandang yang berbeda. Tapi NU dan Muhammadiyah sebenarnya adalah Islam Indonesia yang fondasinya sama, dasarnya itu sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karena tradisi intelektual di Muhammadiyah juga berkembang, pada akhirnya orang Muhammadiyah bisa mengerti keislaman NU dan orang NU bisa mengerti keislaman Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah ini dua varian dari Islam Indonesia yang sebenarnya saling mengisi. Begitu Pak Denny. Baik, terima kasih.